ya. Dan itu tadi informasi mengenai COVID. Jadi saya rasa malam ini saya ingin share sedikit tentang COVID ya. Jadi di seluruh dunia sudah 3,2 miliar vaksin tersebar, dan sahabat saya di Amerika baru aja pagi tadi menelpon saya, jadi malam di sana, bahwa Amerika itu menarik bahwa 49,1% adalah natural herd immunity, alias mereka terpapar dan sembuh sendiri. Kemudian 13% menggunakan vaksin. Jadi kalau 49 tambah 13 mereka sudah hampir 70%, alias sudah kena herd immunity-nya. Jadi kalau 10% lagi divaksin dalam waktu 3 atau 4 bulan, kemudian Amerika sudah melewati herd immunity. Dan Eropa juga sama. Saya pernah menceritakan di video narasi bahwa pemerintah Belanda menyatakan menggunakan herd immunity. Jadi benar-benar dilepas warganya, dikasih vitamin, dan sistem rumah sakit dikuatin dan dilindungi mereka-mereka yang rentan, ada komorbid dan usia tua. Dan terbukti bahwa sekarang negara-negara Eropa bahwa 40%-an menggunakan natural herd immunity, yang 20-30% pakai vaksin. Jadi vaksin minoritas, mayoritas adalah menggunakan herd immunity. Indonesia saat ini mungkin yang herd immunity berdasarkan data di bawah 10% yang terpapar dan sembuh, yang tanpa gejala dan lain sebagainya. Kemudian yang kita baru berapa persen ya, dengan kecepatan 250.000 suntik per hari, 3 tahun lagi kita mendapatkan herd immunity itu mungkin sekarang baru 20-25% yang sudah dikatakan kebal gitu ya. Jadi mencapai 70%, 80% pencapaian ini masih cukup lama. Jadi saya pikir kita ada ya, sekali lagi bukan salah bernegara lah. Keputusan kemarin tidak tepat, tetapi jangan sampai sekali lagi tahun depan menjadi tidak tepat. Kita udah 4 kali minus loh, kuartal 4 kali minus growth ekonominya, 4 kuartal. Itu sebenarnya berat nanti ya. Sekarang kita bicara COVID dulu. Jadi Tiongkok saat ini sudah mencapai 70% juga imunitasnya, dan mereka mengatakan mereka memakai vaksin. Tapi sekali lagi, data dari Tiongkok saya nggak pernah percaya utuh, karena negara komunis itu memiliki propaganda. Malah feeling saya sekali lagi, rasanya Tiongkok menggunakan herd immunity juga, alias 40% dari populasi menggunakan natural herd immunity. Mereka terpapar dan mereka sembuh, dikasih vitamin dan dikasih sarana kesehatan. Yang 30% atau 40% baru pakai vaksin, sisanya vaksinnya diekspor ke luar negeri. Jadi jangan-jangan Tiongkok sendiri pakai herd immunity natural gitu ya, dan sementara kita pakai herd immunity vaksin gitu ya. Semuanya benar. Saya tidak anti vaksin, saya sangat mendukung vaksin. Vaksin terbukti mengurangi tingkat fatality atau tingkat kematian. Jadi divaksin itu penting, tetapi lebih penting lagi kalau herd immunity natural, kekuatannya natural alami gitu ya. Nah, vitaminnya multivitamin biasa, B kompleks, B12, vitamin C, vitamin D plus matahari, olahraga, makan sehat, dan lain sebagainya. Itu adalah basic untuk meningkatkan imunitas, dan kemudian mineral-mineral dan lain sebagainya. Itu basic sekali dan semua dunia juga tahu, sehingga yang terjadi di negara Tiongkok adalah mereka-mereka yang natural herd immunity-nya. Dan ini ada yang menarik, sampai ada sebuah statement dari Anda kalau suka denger ya. Jadi kalau IG itu kan tempat pamer, jadi ada pamer kekayaan, pamer perjalanan dipamer-pamerin. Kemudian kalau di TikTok itu beda, generasi TikTok sama generasi IG beda. Kalau di TikTok itu Anda harus sombong gitu. Kalau IG begitu sombong Anda diledekin. Kalau di TikTok Anda harus sombong. Anda di rumahnya punya lift, bilang wah gila, rumahnya dia ada lift gitu. Dan nggak ada, bagi anak TikTok tuh biasa aja. Anak TikTok adalah anak zilenial, anak IG adalah anak milenial. Dan mereka ini adalah orang-orang yang well informed atau terinform bagus dengan dunia digital. Dan jadi sekali lagi kembali ke masalah COVID. Jadi Indonesia memilih menggunakan vaksin gitu ya.
sementara negara-negara Eropa menggunakan natural herd immunity. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita adalah menjadi negara yang harus terbebas dan menang dari COVID. Dan saya sangat menyarankan, ini yang saya sangat menyarankan nih, kan kita kan presiden, negara kita adalah Republik Sontoloyo, jadi Republik Indonesia terkadang kita menyebutnya negara tetangga gitu ya. Jadi kita mengingatkan kepada pejabat saat ini, Mbok jangan pakai apa-apa import gitu ya. Satu, masalah COVID ini adalah masalah import gitu ya, dari luar. Kemudian PCR dan antigennya import, kemudian alat-alat kesehatannya import, kemudian masker dan protection disinfektan segala macam mayoritas tuh import gitu ya. Kalau ada gelombang ketiga lagi, mudah-mudahan jangan. Masa kita import terus ya, flight capital, ya miskin lah bernegara ini. Sudah sistem bernegaranya saat ini keuangannya cuma 44% uang beredar dari GDP nasional. Bisa dibayangin Singapura 120% uang beredar dari GDP nasionalnya. Korea Selatan, Jepang. Tapi nggak tahu kenapa kita cuma sepertiganya. Waduh, wahai ibu pejabat yang sering dapat prestasi, mohon dijelaskan lah. Jadi kami ini sering nanya gitu ya. Ya kalau kaum New Mind nanti yang berkuasa pasti kita bisa 1:120%. Jadi kita naikin 3 kali lipat dari uang beredar pada saat ini. Gimana kita bisa maju kalau uang itu ditahan? Yang kedua adalah pajak lah jangan naik terus. Maksud saya begini loh. Kalau Anda ingin misalnya PPH yang naik dari 10% jadi 12 atau berapa itu ya. Kalau Anda dulu kami dapat pendapatan 100 gitu, Anda pajak 10. Oke lah. Kemudian Anda naikin jadi 15, tapi kami dapatannya 80 dan Anda nggak ngikut lagi untuk numbuhin. Ya kami juga nggak ikhlas kayaknya ngebayar. Jadi gini lah. Kalau memang mau naikin 15%, 20% sekalipun nggak apa-apa. Tapi kalau tahun lalu kami dapat 100, pastikan tahun ini kami dapat 300 gitu. Dengan kebijakan yang Anda mendukung dunia kerja atau dunia UKM. UKM itu paling menderita pada saat ini, entah bagaimana. Nomor satu ya, kalau mau maju kita semua tahu, rule of thumb-nya untuk maju negara itu sangat sederhana. Yaitu kredit selalu tumbuh di atas 15% setiap tahunnya daripada tahun belakangan. Jadi kalau tahun lalu 100 ya tahun ini 115. Minimum dengan naiknya 15% dari kredit tadi, negara naik 7%. Kalau sekarang jangankan 4%, 5% naik. Jadi kalau growth-nya cuma 2% malah minus itu ya wajar karena uang terlalu ketat. Dan apa sih susahnya Anda untuk memprinting money berbasis production gitu loh. Kita udah ingatkan berkali-kali dari 2016 Bosman Sontoloyo ini mengingatkan MMT itu modern monetary theory yang digagas oleh Michael Hudson itu bukan isapan jempol. Kita cuma beda mazhab aja. Anda Keynesian, kita post Keynesian. China pakai sudah dari tahun 89. Amerika pakai dari tahun 71 printing money itu. Terus negara Eropa, negara Jerman pakai semua. Ini untuk menyelesaikan masalah COVID ini ya Tiongkok pun melakukan printing money saat ini. Dan kok kita malah minjem sih? Aduh, gimana sih? 6.500 triliun loh. Itu bunganya aja udah hampir 3.300 triliun. 300 triliun kalau buat beli obat itu selesai masalahnya, gratis semua, PCR gratis, antigen gratis. Kalau PCR-nya bayar, antigennya bayar, gimana kita mau travel? Terus udah kayak gitu dengan PPKM kita ini udah taat sama ininya, tapi semuanya bayar gitu ya. Vitamin bayar gitu ya. Terus pajak bayar, terus kita pokok nggak pernah kebayar, negara sibuk bayarin utang, terus nambah utang. Aduh, ini mau mulai dari mana? Kita nih bertanya. Jadi sekali lagi, sahabat semua, kaum New Mind, kita ingin ke depan kita menjadi negara berdaulat.